ini kan menyangkut Dewan Pendiri, Dewan Penasehat, ya kan? Kebetulan Dewan Penasehat saya Al Ustaz Haji Fauza yang digelar itu ibunya lagi sakit keras. Ya. Saya nanti akan rembuk dengan ini bagaimana pendapat saya mohon waktu beberapa hari, nanti saya akan kirim surat. Saya siap misalnya kalau bersilaturahmi. Ya, saya nanti tanya alamat masing-masingnya ya. Boleh. Kami harapkan sekali. Kalau tidak kehadiran, tidak akan mendapatkan keputusan. Jadi kami harapkan di sini adalah pertemuan kita akan bisa dapatkan keputusan. Kita jangan dilihat di sini kepada konteks yang ya. Kita bicara pada konteks lain, seperti Bapak katakan secara nasional, misalnya kemudian itu memang sudah benar-benar legal. Karena berkepentingan, saya juga menyampaikan saya paham benar. Bagaimana kalau bantuan dalam TNI itu? Ini ketua umum saya, FPI, saya. Di sini kenapa sekarang di Cirebon ini terjadi gejolak? Mungkin Pak Luki tahu. Semestinya seyogianya pelantikan Garnas itu bukan itu bukan Afrika. Kenapa tidak di Afrika? Karena apa melihat ada kejanggalan di sini yang tidak sesuai dengan norma-norma daripada kaum muslim kota dan kabupaten Cirebon. Sehingga terjadilah penolakan dan tidak mengeluarkan izin di antara. Dan di sini semestinya macam Pak Luki paling tidaknya ada tembusan, sehingga ada suatu wawasan yang bisa untuk introspeksi diri. Apa permasalahan yang jangan masukkan ini? Dia harus ada proyek dulu, presiden. Kemudian dialihkan tempat ini. Dan di sini tidak ada ini. Kenapa hari ini terjadi? Karena ada syarat-syarat yang diinginkan oleh ulama Cirebon tidak bisa terpenuhi. Dan saat ini harus. Kenapa? Karena di Cirebon ini mayoritas kita ini orang Islam fanatik. Cirebon ini dikenal dengan kota wali. Bukan kota wali gereja, bukan juga kota wali maksiat. Tapi kota wali ulama, di mana di sini ulama-ulamanya masih kenal dengan Islam. Dan kemudian kita di sini berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi kalau berbicara tentang masalah Islam, di sini ada disebutkan Basri yang pengetahuan saya sudah pernah dengan Islam. Ini kan disebutkan bangsa Muslim Indonesia. Muslim Indonesia, bukan Muslim Katolik, bukan Muslim Protestan, bukan Muslim Hindu, bukan Muslim Buddha. Nah, di sini dikatakan Muslim, bukan warga negara atau warisan warga negara Indonesia. Nah, ini berbeda konteksnya. Berhubung di sini adalah warisan Muslim Indonesia, sehingga kami dari ulama Cirebon, kota kabupaten begitu mendengar ada berita bahwa orang Muslim mau dipimpin oleh orang yang non-Muslim. Bahkan di dalam Al-Quran sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kalian memilih pemimpin kalian dari orang Yahudi dan ini tegas. Mungkin Pak Luki belum baca, mungkin Pak Luki belum bertanya, mungkin juga Pak Luki belum tahu. Tapi bagi kami sudah sangat mengetahui. Ini sudah sangat kental bagi kami. Sehingga setiap ada pemimpin negara yang di luar daripada agama Islam, maka orang Islam tidak bakal milih. Kenapa demikian? Karena ada tuntunan. Ada tuntunan dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi bukan karena hawa nafsu, bukan karena pola pikir, tetapi sudah ada itu tergariskan. Kecuali di dalam basmi ini, barisan warga Indonesia. Kalau barisan warga Indonesia, mungkin semua daripada kalangan agama boleh masuk.
muslim dari semua kalangan suku bisa masuk. Tapi di sini karena ada batasan muslim, berarti kita koridor berbicara masalah muslim. Seandainya Bapak ingin melantik satu anggota, mungkin daerah lain bisa demikian. Tapi untuk daerah Cirebon, ini saya katakan ke Pak Luki sudah melemparkan satu barang panas dalam Cirebon ini akan terjadi gejolak. Kenapa saya demikian? Ini pasti. Kenapa? Makanya saya terima kasih sekali Pak Luki hadir di sini biar mendengar langsung dari penyampaian kami. Kecuali ada pengecualian. Pengecualian begitu kita pulang karena langsung dia disadarkan. Langsung kita pulang dia disadarkan, besok terdengar bahwa dia masih Islam. Dan itu akan kita pantau. Tidak hanya Islam KTP, tidak hanya Islam dalam catatan. Nah, kenapa ini kita wajib nanti pertanggungjawaban kita Pak, bukan di dalam negara saja. Pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus pahami betul siapa itu Allah. Allah itu yang telah menjadikan kita ini. Allah itu yang telah menjadikan bumi ini beserta ini. Yang menjadikan Pak Luki, yang menjadikan saya, menjadikan kita semua, dan memberi kita rezeki, dan memelihara kita semua. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada kita, murka, maka azab akan turun. Mungkin Pak Luki tahu bagaimana ceritanya aja. Itu sudah Allah sendiri yang merusak aja. Bagaimana dengan Pulau, bagaimana dengan Sumatera Barat, yang notabene-nya orang mengatakan di situ itu adalah boleh katakan 90% Muslim. Tetapi perlakuannya sudah tidak Muslim. Maka Allah ini yang kita khawatirkan kepada ulama-ulama semua. Saya sebagai pimpinan Al-Manar, Al-Manar ini adalah aliansi gabungan daripada masyarakat nahi mungkar, siapapun dia RT-nya, baik dari FPI maupun dari Kapas maupun dari Yamin maupun dari Gaza, dari semua. Sekarang kebetulan sama Allah Subhanahu Wa Taala saya duduk sebagai koordinatornya. Saya pada kesempatan ini dengan dua pilih yang ada disaksikan oleh Badan Denpom, kemudian Pak Dhani juga ini, saudara dan saudara bapak saya, ya, juga saya tadi juga dinasti Kodik bersama sebagai rekan-rekan. Saya paham betul bagaimana kita menjaga kondisi masyarakat negara ini. Karena saya dilatih, dididik untuk menjaga negara. Nah, jadi kalau misalnya nanti di sini bapaknya misalnya tidak mendengarkan bagaimana dia apa yang dilakukan dari ulama Islam, berarti awal pangkal permasalahan itu adalah ada di sana. Dan juga saya di sini ada Habib Abdul, ketua ini. Saya minta saya tegaskan kepada Pak Luki, kiranya dengan segera mungkin ini kan sudah ada lantikan. Begitu dilantik langsung gejolak timbul. Sesuai dengan apa yang disampaikan dari Pak Luki, saya siap untuk menjawab. Pengecualian, kalau seandainya dia mau langsung dilakukan, kemudian dia masuk Islam, besok kami dengar, alhamdulillah. Kalau alasannya masuk Islam karena basmi, kami juga ya, itu masuk Islam karena keinatan, bukan karena basmi. Kalau sekarang besok dia masuk Islam karena basmi, saya kira ya pada beberapa keinatan. Begini kan ya, prinsipnya saya terima kasih sekali masukan dari saudara-saudara Cirebon ini. Saya akan bawa nanti ke forum. Sekaligus saya juga akan meminta pandangan-pandangan dari pemerintah yang ada di Cirebon, dari DPR-nya, dari Polresnya, dari Dandim-nya kan. Kalau seandainya memang ini akan menjadi gejolak dan menjadi masalah keresahan buat Kota Madinah Cirebon. Saya mengingatkan sekarang tidak bisa memutuskan karena saya ini tidak boleh memutuskan sendiri kan harus bicara dengan dewan pertimbangan, dewan pertimbangan dan beliau tidak bisa ada di sini kan gitu. Tetapi masukan ini saya akan ya secepatnya saya akan kasih secepatnya itu pasti ada waktu ini ada dua hal saya dengarkan. Yang pertama Pak Luki menyatakan sesungguhnya kalau begini apa? Berarti Bapak sudah bersaksi kepada Allah. Kita sudah
Ya. Kita Bapak katakan wallahi. Wallahi. Kita Bapak nyebutkannya wallahi. Kita tak coba kami dengar. Wallahi. Semuanya ini adalah janji. Yang kedua, Bapak tadi mengatakan beberapa hari akan mengadakan koordinasi dulu dengan pimpinan. Dan kami di sini harus tahu dong, karena beberapa hari itu bisa saja 2 hari, dengar dulu Pak, dengar dulu. Bisa saja 3 hari, bisa saja 5 hari, ya 30 hari juga. Ya, enggak, iya 100 hari juga, 1000 hari juga, hari juga. Ya. Nah, jadi kami minta ketegasan dari Pak Luki yang ditentukan itu hari berapa hari. Saya dengan adanya masukan seperti itu, yang tadinya saya pulang kembali, saya akan ngirim janji di telepon. Besok saya akan menghadap Pak Kapolri, menghadap Pak Dandim, ya, bagaimana pandangan Pak Kapolri dan juga Pak Kapolri termasuk dari Dinkomin. Kalau memang ini akan menjadi masalah jadi biangnya buruk darah sama dengan telepon, ya. Saya insya Allah. Soalnya kan kalau mungkin Mbak Minja, Pak Koko, itu aja. Ya. Tidak ada urusan dengan Pak Min nanti. Ya, itu kan tidak bisa diganti. Jangan ada. Ya. Mungkin oleh Mas Solo, itu aja. Ya. Tapi tadi pada saat sambutan Pak Luki mengatakan bahwa tidak ada masalah. Iya. Kalau akan menimbulkan gejolak. Ini saya tangkap dari itu. Saya ini menyampaikan seperti ini. Kalau bisa membahas sekarang jadi tidak ada manfaat dari kota Cirebon, malah menjadi biang. Itu kan. Ya. Bentar, ada Isman, kita mau bicara tentang Juga ya. Masalah Muslim karena kita dibahas kita Muslim itu ada namanya itu merupakan satu syariat Muslim terdapat di dalam Al-Quran berapa kali. Al-Muslim juga demikian. Al-Islam atau itu semuanya merupakan bagian dari syariat Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Bapak membuat organisasi barisan Muslim, tapi ya kan yang menjadi intinya kan ini orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Ini nanti bisa dicatat oleh apa ya dalam surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lan tardu anal yahudi wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah itu memberitahu kepada para hambanya mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan Bapak termasuk salah satu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi tidak akan rela kepada orang-orang Muslim. Jadi yang dipertanya kok bagaimana bisa gitu orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan Bapak yang memberikan rezeki oleh yang diberikan Bapak itu dijadikan sebagai pimpinan dari barisan Muslim. Tapi kalau misalkan diganti gitu ya, seperti Bapak itu mengatakan asli itu bukan Islam, ya harusnya barisan Pancasila Indonesia boleh menjadi memimpin organisasi tersebut. Tapi ini ada kata-kata Muslim. Kalau Muslim itu tidak pasti Islam, gitu. Itu disebut berulang-ulang kali oleh Rabbul Alamin. Kami sebagai umat Islam ini masih terhina, terinjak. Jadi apa Muslimnya ini Muslim cuma hanya sekedar Muslimah, Muslim KTP, seperti itu. Jadi masukan kepada Bapak ya mudah-mudahan kami ini masukan kami terima supaya jangan sampai ada jelas karena kami di sini kota Cirebon, ya kan, jadi jangan kota wali, jangan sampai menjadi kota wali setan gitu, seperti itu. Karena sudah bawa nama Muslim. Muslim itu anak sampaikan satu ayat lagi dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Muslim. Tuh, Muslim itu kan bertahan. Tapi kenapa dirinya kok seorang kafir seperti itu? Jadi mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan
keputusan kami diterima, ya harus diterima. Ya, harusnya diterima. Maka kalau sekarang ya ini ya. Saya nggak bisa. Yang penting semua masukan nomor telepon. Supaya saya minta nomor telepon kalau dia aja Pak. 0821 nomornya dari Iwan, masih lihat dulu. 0821 ya 1910 itu masih awal kan awal. Nah itu akan sebagai PI pertama ya Kabupaten Sukabumi juga error ini ya saya terima Ada nama ini. ada ini udah masuk ya ya saya semua kan pengen masuk-masukkan demi kebaikan semua ya kan itu kan masukan dari Yang disampaikan kami bukan hanya basa-basi. ya Ini bukan tawar-menawar, ini harus. iya Ini harus. Bukan tawar-menawar, ini harus. Ya, ini bukan apa-apa. Ini boleh bilang agama apapun. Ini untuk di kota Cirebon harus ganti fatwa atau muslimin. Kalau ini, gini, kalau sekarang disikapkan dia mau, hasilnya bukan keikhlasan karena pasti. Pertama kalau keluarga sama ibadah kan mahal. Iya, emang. Tidak hanya jadi kalau seandainya memang nanti dengan ada permasalahan Bernardnya menyatakan siap masuk Islam, kami diundang. ya tidak. harus Kita harap kalau dalam pertemuan ini bukan kita akan menjadikan suatu perkeruhan, tetapi di sini kita mendapatkan satu solusi di mana bisa untuk sebagai penjelasan. Saya sudah bilang sama Iwan bilang saya kakak rumah. Saya bilang Iwan memang barisan hukum Islam. Saya membawa mengkoordinir semua daripada ormas Islam. Juga begini saya. Benar-benar kita tidak jangan menghancurkan agama Allah. Dan satu catatan lagi Pak Marif, sudah akhir begini. Walaupun saudara Bernard sudah kalau dia bersahadat dia bisa berusaha dari menolak. Saya tidak yakin kalau Bernard itu hasil boleh. Saya berharap kepemimpinan seperti Rory dulu. Adapun nanti setelah beberapa tahun juga kita pantau. Nah, itu, ya, itu harus. Ya. Harga mati tadi belum dengar nih. Ini kira-kira berapa hari kalau misalnya kabar? Saya besok saya koordinasi dulu. Jadi kebetulan Pak Dandim lagi di Bandung ya. Saya mau menghadap Pak Dandim, menghadap Pak Dani, Kapolres. Ya, ini kan yang mengendalikan pertahanan adalah beliau, ya. Yang mengendalikan keamanan adalah polisi. Ya, ditinjau daripada sudut pandang keamanannya bagaimana, pertahanannya seperti apa kan begitu. Ya. Kalau memang dia mengatakan ya ini polisi juga pasti besok juga saya putuskan. Berarti kira-kira kalau misalnya cepatnya besok, lambatnya kira-kira ya buat 3 hari lah ya 3 hari ya. Saya minta sebelum Pak Rudi
pulang ke Dewan, tidak ada putusan. Kalau jadi di sini biar dengar semua ya, biar dengar semua. Kalau seandainya nanti Pak Luki pergi tidak menyelesaikan masalah, Oh iya, berarti yang nggak harapkan apa akan ini saya kan ini kan mesti dibawa ke Dewan Pimpinan, kan pimpinan Pak ini hanya bukan saya aja kan ya. Kalau saya sebagai ketua hanya sendirinya, jadi ketua bagaimana? Kita tetap harus minta Dewan Pendiri dikumpulkan, Dewan Penasihat dikumpulkan, ini ada bukti seperti ini, ya. Dan saya sudah mendapatkan arahan daripada Pak Dandim dan Pak Kapolres seperti ini, kan begitu, kan? Yang akhirnya saya misalnya, ya setuju. Oke. itu Pak. Jadi kita minta supaya nanti jangan ada di sini. Oh iya. Jadi Pak Luki tadi mengatakan bahwa paling cepat besok, paling lambat Ya, 4 hari lah. Ternyata tadi Pak Luki bilang membawa dulu permasalahan ini ke Ngambang lagi ya, Dewan Pembina, Dewan Pembina. Nah, jadi saya minta penjelasan yang pasti ini, menurut perkiraan dari Pak Luki ini, yang kira-kira dapat putusannya. 4 hari lah, Pak. 4 hari ya, 4 hari ya. Baik, sudah 4 hari Soalnya kan kita kan jadi begini, lalu kalau misalnya 4 hari, berarti Pak Luki telah mengadakan besok atau ya, hari ini, ya, mudah-mudahan mendatang. langsung berangkat ke Balita Cabai, kemudian langsung mengadakan musyawarah itu dan bagaimana nanti putusannya. Ya. Baik, Ini mau tanya ke Pak Luki. Kalau saya sangat saya punya modal sebesar ini, jadi saya tidak mau kosong kan begitu. Kalau jual aku nggak mau nih, Iwan sudah sih. Ya, gimana? Ketika Bapak menjadikan Pak Bias ini sebagai ketua pimpinan, ya apakah meminta persetujuan ataupun meminta pendapat dari Pak ini atau Pak Kapolres, apa kemudian yang lainnya, apa beliau ini dimintai pendapat gitu. Tidak perlu. Ketika mau menjadikan Pak Bias ini sebagai apa ketua BASMI gitu, ya kan? Ya, apakah minta pendapat juga kepada Pak ini? Tidak ada yang sudah itu terlalu jauh. Enggak, soalnya begini, kok kenapa ketika mencabut itu harus minta izin kepada Karena menyangkut pertahanan utama. Sudah lihat nanti. Baik, jadi masalah yang kita bicarakan. Jadi Pak Luki sudah mau bertanggung jawab. Sudah mau bertanggung jawab dan nanti deadline waktu. Nah, itu paling cepat itu besok. Paling lambat itu Besok itu nggak mungkin Pak. Besok saya minta pendapat. hari itu. Hanya sama kita masukkan besok. Masukan daripada Pak dari seperti apa, pada tiba yang menangani masalah politik kan ya, teritorialnya kan, bagaimana menurut Pak Kapolres dan ini kan kayaknya nih Cirebon bakal begitu lah. Ya udah kalau itu. Ya, baik, jadi gini Pak, begitu loh. Pak Luki berarti dari awal mudah-mudahan hari ini sudah sampai jadi benar-benar terekam. Ya. Dan apa yang kita sampaikan inilah yang akan dibawa. Jangan sampai nanti ada prinsip selain yang saksian. Ya. Jadi kami harap nanti benar-benar yang kami sampaikan ini akan dirapatkan sehingga nanti dapat putusan. Ya makanya saya dari awal juga mengatakan kalau dari sebelah ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Betul. Tetapi kalau tidak ada manfaatnya malah menjadi gejolak. Buat apa dengan itu? Ya, dan kebetulan ini kita ada dari antara Iya. dan dari Pak Menkom ini keluarganya ada jadi saksi Bapak ya saksi Bapak jadi saksi apa yang disampaikan Bapak nanti kepada kami mudah-mudahan dan ini cepat. Kalau nanti tidak ditepati jangan salahkan kami sebagai umat Islam. Saya mohon Pak, saya mohon. Kalau biarkan memang ada keinginan, ada niatan, saya siapa? Itu juga mesti ada pertimbangan. Tidak. Itu kami gembira tapi dengan syarat tidak terjadi dulu. Jangan sampai ada ulama lagi. Jadi kalau masuk begini, ini masukan saudara ini ya. Membacakan saudara ini, walaupun kalian jadi Islam, tetap berdiri dulu. Nah, kalau permintaan begitu pasti ada apa-apanya. Kalau orang belum setuju, kita masuk ke kalau tidak ada orang yang mau memimpin kita, yang punya ilmu agama, dapat berdaya. jadi kan tidak ada orang yang memimpin Islam dalam Islam ini.
harus mempunyai hak ilmu agama Islam. Kalau belum memenuhi ilmu agama Islam, mau mana bisa memimpin agama Islam? Maaf Pak Kiai, saya ingin menambahkan sedikit boleh. Lebih mohon maaf. Kebetulan kami ada keluarga besar dari saudara Bernard. Sebetulnya Bernard itu adalah ponakan saya, Pak Kiai ya, Pak Kiai. Kami sebetulnya keluarga Muslim. Bahkan dalam pernikahan Bernard dengan istrinya sekarang itu tapi itu, nah dengan adanya gejolak ini dan ini mungkin suatu apa ya ilham dari Allah barangkali untuk menunjukkan bahwa yang benar itu benar, seperti itu Pak ya. Segala masukannya yang tadi saya perhatikan dan disimak itu sangat bagus sekali. Kenapa sih seorang basmi yang tadi dikatakan seperti itu? Saya sebagai uangnya juga menjadi tanda tanya sebetulnya, ya. Artinya begini. Betul kamu ingin memimpin basmi di Kota Cirebon? Betul Pak. Saya uangnya, bukan orang lain. Orang tuanya yang ada di Cirebon cuma saya. Orang tua sudah meninggal, tinggal ibunya aja sudah banyak. Jadi tahu persis mereka ini anak-anak ini adalah keluarga Muslim. Bahkan istrinya ini masih keluarga besar Pak Oteng yang di apa? Ya. Jadi insya Allah Pak, apa yang tadi disampaikan dan dia juga sudah bisik-bisik pada saya gitu. Dan saya juga berkata dia ingin dia itu segera membaca syahadat supaya betul-betul Muslim gitu. Jadi terima kasih atas masukannya dan lain sebagainya. Saya menjadi saksi selain Pak Ketum, selain Pak Dandim atau dari yang manapun selaku alat negara, selaku petugas keamanan. Insya Allah saya ikut menjadi saksi. Dan saya merasa terima kasih sekali kalau Bernard ini sudah bisa membaca syahadat dan menjadi Muslim sejati. Dan ilmu yang nanti insya Allah akan kami didik dan lain sebagainya. Bila perlu kami minta bantuan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ahli dalam bidang agama. Didiklah dia menjadi seorang Muslim sejati supaya memimpin Cirebon ini betul-betul Muslim. Insya Allah. Dan saya dalam sambutan-sambutan karena kebetulan kami sendiri duduk di Dewan Penasehat, ya, sering mengatakan Bernard ini baru awal melangkah sudah mencintai Islam. Masa ditolak kan? Ya insya Allah ke depan, apalagi sudah diketahui semua oleh ormas-ormas Islam yang solid ini, insya Allah. Saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, akan membantu segala apa yang sudah disampaikan Bapak-Bapak sebagai ormas Islam yang ada di Kota Cirebon. Sebab saya sendiri wong Cirebon Pak, asli wong Cirebon Pak. Insya Allah, selalu kali. Saya kira juga ada Pak Njo Suharjo. Ya, kebetulan saya seorang pensiunan dulu di Dinas Pertanian dan sekarang menjadi petani di Kota Cirebon. Di KTNA Pak. Cukup, ya. Baik kalau gitu. Ya. Betul. Nanti ini kan tidak ada proses. Nanti kalau seandainya nanti yang berkaitan seperti ini yang oleh waktu yang mau bersyahadat, tentu kan kami undang ulama kami juga diundang. Ya, betul. Siapa semua juga diundang. Ya. Terima kasih. Itu nanti kan ada perjanjiannya akan dilakukan, ada pengawasannya. Jadi awal kata buatnya, Bernard udah mulai mencintai Islam. Nah, tinggal Sama aja. Ya. Ini adiknya apa yang jaga Omeng? Saya ponakannya. Jaganya. Ya. Saya meninggalkan rumah. Ketika saya nikah dengan saya diusir dari rumah.
menikah dengan seorang pribumi, menikah dengan seorang keluarga muslim. Ini kita saya masih berpercaya dengan berkota juga muslim. Ialah ada daripada Pak Jom. Kami akan tunggu beliau sebagai sudah boleh. Saya pernah nikah secara muslim. Dan saya sampai diusir dari rumah. Tetapi kenapa kami tidak mau terima? Tolong saya minta keadilan Pak Haji. Ketika saya dicintai, kenapa kalian tolak? Sudah, Saya mohon. Sudah, ada Bantu saya. Kalian jangan cuma terima isi didamping dari orang lain. Tapi kalian kebetulan demi diri saya seorang perempuan. Pak Haji, Pak Haji, kenapa yang mengerti agama? Tolong ajarkan saya lebih dalam lagi. Jangan sampai sakitin Bernard, Pak Haji. Ketika dia menjadi saya ajari dia lebih dalam lagi. Memang politik ini benar awalnya dari iman. Ya, mau kebaikan, semua mau kebaikan. Siap, saya mau menikah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu waktu saya nikah. Sekarang nanti mau Jadi saya minta tolong Pak Haji. Siap Pak Haji. Saya sudah disampaikan KTP. Jadi tolong jangan bicara begitu. Tolong Pak Haji. Saya harus pulang ke Malakot ketika saya sudah diusir. Mengambil alat dari seorang kami dengan seorang keluarga muslim. Di mana keadilan ini terjadi. Ya, sudah. Terima kasih. Jadi intinya, saudara-saudaraku di Cirebon ini, Bernard sama Deborah siap. Ketika saya mencintai baju ini, Saya juga senang. Semuanya mencintai. Baik, mungkin cukup Pak. Ya, kita terima kasih banyak ini. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan saya mau nanya ke Deborah sama Bernard kapan siapnya? Apa besok atau benar-benar saya nggak pulang? oh besok silakan. Besok kita kan ke sini kita undang ya. Cuma setelahnya Jumatan ya. Ketika Bernard memimpin, tolong didukung. Jadi Deborah, Bernard sendiri juga manusia lemah. Deborah sama Bernard sehabis sembahyang Jumat kita akan undang kembali saudara-saudara kita ini untuk membahas syahadat kembali. Ya, ya, Pak, mudah-mudahan pertemuan ini siap. Ada yang kemarin, nggak ada yang kemarin, dan sangat bermanfaat nanti bagi umat muslim seluruhnya, bukan hanya untuk kita saja betul. Dan juga kalau memang benar ini jalan yang menjadi baik, ya, apa salahnya kita ini adalah inamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kita akan selalu jadi bersaudara dengan Saya adalah daerah asli Cirebon. Pak Bernard pun asli Cirebon. Boleh juga. Saya minta tolong. Boleh Bernard Pak. Kita intimidasi oleh pihak orang lain. Enggak. Cukup juga. Tolong. Sudah ada iklan di sini. Saya menjadi Pak Deni. Pak, ya kan, akhirnya banyak firman sekali alamku ini, banyak firman sekali ada. Itu nomor saya. Oke, Pak. Nanti Pak Jokowi nanti nomornya ada di Pak Deni aja, sama Deninya. Saya di tempatnya maka Pak Rawan masuk. Ya, di komplek pertanian. Sudah ya, nanti kayak kesian ada dekat. Ya, Terima kasih.